Kenapa pembukaan 1 disuruh pulang? Padahal perut sudah terasa sangat nyeri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Pembukaan 1 biasanya bidan atau dokter menyuruh bunda untuk pulang terlebih dahulu. Tujuannya apa sih? Kenapa kok disuruh pulang dulu ke rumah? Padahal di rumah rasanya perut sudah nggak karuan, sudah nyeri, sudah sangat-sangat sering kontraksinya. Nah, perlu bunda ketahui ya, pembukaan persalinan itu mulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 itu membutuhkan waktu yang cukup bervariasi. Setiap orang itu tentunya beda-beda. Ada yang cepat dan juga ada yang lama. Tapi kebanyakan untuk yang baru hamil anak pertama itu memang proses pembukaannya bisa berjalan lama. Terutama pembukaan 1 sampai pembukaan keempat. Jadi bunda tidak perlu heran kenapa baru buka 1 tapi masih disuruh untuk pulang. Karena jika bunda memaksakan diri untuk menunggu di tempat bersalin, nantinya bunda akan bosan karena proses pembukaan 1 ke pembukaan 4 itu waktunya cukup lama. Setiap 1 cm itu rata-rata lamanya 2 jam atau bahkan bisa lebih. Itu untuk anak pertama. Bisa juga pembukaan 1 itu bisa berlangsung sampai berhari-hari. Bayangkan jika bunda berhari-hari di tempat bidan, pasti akan membosankan. Dari rasa bosan, nantinya tubuh bunda tidak akan bisa rileks. Karena tubuh bunda tidak bisa rileks, nantinya pembukaan pun akan sulit bertambah. Untuk itu, supaya tubuh bunda bisa rileks, bisa nyaman, biasanya bidan atau dokter menganjurkan bunda untuk pulang terlebih dahulu ke rumah. Menunggu kontraksinya semakin intens, semakin ada kuat, semakin sering dan teratur. Karena jika bunda menunggu di rumah, pasti rasanya akan lebih nyaman, akan lebih leluasa, akan lebih bisa mengatur kondisi bunda tanpa bunda harus tegang. Jika kontraksi yang datang jumlahnya sudah teratur 10 menit, itu paling tidak kontraksi yang paling kenceng, kontraksi yang paling kuat itu datang sampai 3 kali kontraksi bunda baru bisa datang ke bidan. Karena jika kontraksi bunda masih 10 menit sekali atau 10 menit belum ada kontraksi, masih setengah jam sekali atau 15 menit sekali, itu belum termasuk kontraksi yang adekuat, belum termasuk kontraksi yang intens. Untuk itu, bunda harus tenang, harus sabar, harus terus berjuang. Hitung kontraksinya, yang datang sudah ada 10 menit 3 kali belum kontraksinya. Nanti jika sudah ada 3 kali kontraksi dan bunda sudah merasakan refleks ingin mengejan, bunda datang saja ke tempat bersalin kembali untuk mengecek berapa pembukaannya, apakah bertambah atau masih tetap. Tapi biasanya jika bunda sudah ada refleks ingin mengejan, ingin meneran atau mengeden, itu biasanya kepala bayinya sudah sangat turun di bawah,
kemungkinan pembukaannya pun sudah di atas 4. Jadi Bunda harus bersabar selama Bunda belum ada refleks ingin mengejan, karena refleks itu adalah otomatis. Tanpa Bunda mengejan, otomatis dari refleks yang ditimbulkan saat kontraksi, Bunda itu rasanya ingin ngeden sendiri. Nanti akan Bunda bisa merasakannya sendiri, bagaimanakah refleks mengejan saat ada kontraksi ketika pembukaannya sudah semakin bertambah. Tapi sebelum Bunda tahu hasil dari pembukaannya itu berapa, Bunda harus tahan-tahan dulu nih refleks mengejannya. Jangan sampai Bunda mengejan sebelum pembukaan lengkap. Karena Bunda tahu resikonya mengejan sebelum pembukaan lengkap, itu akan berbahaya buat diri Bunda sendiri dan juga didik bayinya nanti. Dan juga selama di rumah, Bunda harus mengawasi juga tanda bahaya persalinan. Jika di rumah selama menunggu kontraksi, Bunda merasakan bahwa keluar air dari jalan lahir, di mana itu adalah air ketuban, Bunda harus segera datang ke bidan. Tidak perlu menunggu kontraksinya semakin kuat lagi. Ketika sudah keluar air ketuban, Bunda langsung saja datang ke bidan ya. Tanda keluarnya air ketuban sudah Bidan Irawati sampaikan pada video sebelumnya. Selain kondisi keluar air ketuban, ketika Bunda mengeluarkan darah segar, bukan flek darah lagi, mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, semua merah, tidak ada lendirnya, apalagi darah tersebut sampai mengucur deras, Bunda juga harus segera pergi ke bidan untuk memastikan kondisi janinnya. Karena kondisi tersebut merupakan kondisi gawat saat persalinan. Dan jika Bunda ingin BAB atau BAK, sebaiknya jangan ditahan, dikeluarkan saja. Jangan sampai Bunda mengempetnya, menahannya karena bisa mengganjal atau menghalangi kepala dedek bayinya untuk semakin turun ke bawah. Yang tadinya seharusnya pembukaannya bisa cepat karena Bunda menahan pipis, itu akan membuat pembukaannya menjadi sangat lama. Bunda harus selalu sering bergerak, terutama buatlah pergerakan jongkok berdiri, pergerakan goyang pinggul, atau gerakan-gerakan yang sudah Bidan Irawati share di video sebelumnya. Bunda lakukan gerakan tersebut dengan rutin untuk membantu kepala dedek bayinya semakin turun ke bawah. Nah Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.